Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-lailah wa khayra ma ba'da. ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah dapat melaksanakan serangkaian amaliyah ibadah, dan mudah-mudahan semua amaliyah ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah, dan kita sudah masuk di ayat yang ke-67. Insyaallah kita nanti akan membahasnya sampai di ayat ke-71, karena ini adalah berhubungan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israil untuk menyembelih sapi betina. Dan sebenarnya inilah inti daripada surat Al-Baqarah. Makanya dia disebut surat Al-Baqarah karena di dalamnya adalah terdapat kisah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israil untuk menyembelih sapi betina. Di mana sapi betina itu dahulunya pernah mereka anggap sebagai sesembahan, ya. Pernah mereka anggap sebagai Tuhan, walaupun bentuknya adalah patung anak sapi al-ijl. Nah, maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin meruntuhkan kepercayaan mereka ketika mereka itu mensucikan sapi. Di samping itu jemaah rahmat Allah, bahwasanya di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada sebab kenapa cerita ini ada, kisah ini ada. Jadi dahulunya di zamannya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, ada seseorang yang dia itu kaya raya, orangnya kaya raya, dan dia tidak memiliki anak. Dia tidak memiliki anak sehingga dia hanya memiliki satu ahli waris saja, yaitu keponakannya. Nah, keponakannya ini yang akan mewarisi harta daripada pamannya tersebut. Singkat kisahnya, pamannya ini kemudian dibunuh oleh siapa? Keponakannya ini tadi. Pamannya dibunuh supaya apa?
segera mendapatkan warisan. Karena kaya raya itu, kaya raya. Nah, malam hari itu dia bunuh pamannya. Setelah ia bunuh, ia angkat pamannya dan diletakkan di depan rumah salah seorang dari suku Bani Israil. Diletakkan. Sehingga pada pagi hari ramailah ya Bani Israil ini terkait dengan kematian orang yang kaya raya ini. Apalagi matinya di depan rumah salah seorang warga. Sehingga semuanya menuduh ya bahwa orang inilah yang membunuh orang yang kaya tadi itu. Tetapi keluarganya tidak setuju. Ya, keluarga besarnya tidak setuju. Sehingga hampir-hampir saja mereka saling berbunuh-bunuhan disebabkan karena kematian orang ini. Sampai kemudian ada orang yang usul, kenapa kita harus saling membunuh? Bukankah di tengah-tengah kita masih ada nabi? Ya, kita bawa saja perkara ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Musa ketika dilapori ya terkait dengan kisah pembunuhan ini, maka itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-67. Tetapi uniknya Al-Qur'an ini ya Allah, sebagaimana dulu waktu kita bahas tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kisahnya itu adalah dari belakang ke depan. Nah, kisah ini juga gitu. Nanti kisah pembunuhannya adalah di belakang nantinya. Ya. Jadi kisah pembunuhannya ada di belakang. Settingannya itu terjadi dulu, baru dijelaskan kronologinya. Nah, ini kalau dalam perfilman apa yang disebut apa ini? Ya. Jadi dijelaskan dulu kisahnya ini, baru kemudian dibawa. Ini loh sebabnya. Itu tujuannya untuk apa? Supaya orang itu semakin penasaran. Kenapa sih Allah memerintahkan menyembelih sapi betina? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa, dan ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, antadbahu, supaya kalian itu menyembelih baqaratan, sapi betina. Jadi perintahnya jelas ini sebenarnya. Qalu, kemudian mereka menjawab, atattakhiduna huzwa, akankah engkau menjadikan kami olok-olokan ya dengan menyembelih sapi tadi itu? Qala, kemudian Nabi Musa berkata, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari golongan orang-orang yang bodoh. Artinya bodoh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat tafsirnya. Wadhkuru ya Bani Israil. Ini lagi-lagi Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengingatkan Bani Israil di zamannya. Wadhkuru ya Bani Israil jinayatan aslafikum. Ingatlah wahai Bani Israil terkait dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan pendahulu-pendahulu kalian. Wa kathratan ta'arudihim wa jidalihim li Musa alaihi salatu wassalam. Dan banyaknya ta'arud itu adalah keras kepala ya. Keras kepala mereka, pembangkangan mereka, wajidalihim, dan perdebatan mereka li Musa alaihi salatu wassalam, kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan orang-orang Bani Israil bahwasanya pendahulu-pendahulu kalian itu banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, bahwa pendahulu-pendahulu kalian itu adalah orang-orang yang keras kepala. Ya, banyak ya beberapa pertemuan yang lalu ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita terkait dengan keras kepalanya bangsa Yahudi, dan bagaimana
jidal, banyak melakukan debat apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kalian. Haina qala lahum, ketika dia berkata kepada mereka, ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israil, ya, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Faqal mustakbirina, dan orang-orang sombong di antara mereka mengatakan, ataj'aluna mawdi'an li sukhriyatin wal istighfar, akankah engkau jadikan kami tempat untuk diolok-olok dan diejek-ejek, dihina? Nah, gitu. Jadi mereka ini tidak paham ya Allah bahwa ini adalah perintah Allah. Ya. Mereka itu kan gini tadinya. Mereka itu membawa sebuah kasus besar kepada Nabi Musa, kasus pembunuhan yang menyebabkan hampir saja terjadi pembunuhan di antara mereka disebabkan kasus pembunuhan ini. Tapi oleh Nabi Musa justru disuruh menyembelih sapi. Nah, ini kan kadang-kadang nggak masuk akal ya. Perintah Nabi, perintah Allah itu memang kadang-kadang nggak masuk akal ya teman-teman. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada Nabi Musa, suruh mereka menyembelih seekor sapi betina. Nah, maka mereka itu kemudian menyampaikan, wahai Musa, kamu akan jadikan kami olok-olokan. Kami kan datang kepadamu untuk menyelesaikan sebuah perkara, kasus besar terkait dengan pembunuhan. Tapi kenapa justru kami disuruh untuk menyembelih sapi betina? Padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ketika Nabi Musa berkata, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah, sesungguhnya Allah yang memerintahkan kepada kalian. Jadi yang memerintahkan itu bukan Nabi Musa, tapi yang memerintahkan adalah Allah. Seharusnya orang itu kalau sudah Allah yang memerintahkan, taat dia, tidak perlu ya memperhitungkan akal gitu. Karena kalau sudah mulai memperhitungkan akal, apabila akal itu nanti dikuasai oleh nafsu, maka nanti akhirnya terjadilah seperti yang dialami oleh Bani Israil. Mereka tidak paham bahwa ini adalah perintah Allah. Padahal Allah, Nabi Musa sudah menyampaikan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Ya. Mereka tidak tahu hikmah apa di balik penyembelihan itu. Padahal ya rahmat Allah, nanti setelah mereka menyembelih sapi itu, salah satu dari organ sapi itu, nanti berbagai macam penafsiran ya. Para ulama banyak menafsirkan ini. Ada yang menafsirkan nanti diambil ekornya, ada yang menafsirkan yang lainnya. Jadi nanti bagian daripada tubuh sapi itu tadi dipakai oleh Nabi Musa untuk memukul mayat tadi itu. Jadi mayat tadi itu dipukul aja sama Nabi Musa, bangunlah dia. Ya. Kemudian ditanya oleh orang-orang nantinya, siapa yang bunuh kamu? Ya, baru orang yang mati tadi bilang, dia yang bunuh saya. Mati lagi dia. Nah, gitu. Jadi ini hikmah. Maka kadang-kadang ya rahmat Allah terkait dengan perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa taala, kita itu diperintahkan untuk sami'na wa ta'na saja, ya, dengar dan taati sudah, tanpa harus kita ini terlalu memperdalam betul apa hikmah di balik semuanya ini. Sebenarnya tidak perlu juga, karena pasti akan ada hikmahnya. Semuanya sudah. Apa yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulullah, apa yang menjadi sunnah Rasulullah, kita jalankan saja. Pasti di dalamnya akan ada hikmahnya. Ya, walaupun tanpa harus kita teliti lebih dalam tentang apa hikmahnya dan seterusnya. Tapi pasti Allah akan mendatangkan hikmah daripada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula dengan apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa. Memang terkadang ya rahmat Allah, hikmah itu tidak langsung ditampakkan oleh
Musa menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya ketika orang-orang mustakbirin, orang-orang yang sombong tadi mengatakan, ya, akan kamu jadikan kami ini tempat untuk olok-olokan dan ejekan, faradda alaihi Musa, maka Nabi Musa itu menyangkal, ya, menolak. Ya, Nabi Musa menjawab kepada mereka biqoulihi, dengan ucapannya, astajir billahi an akuna minal mustahzi'in. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan golongan orang-orang yang bodoh terhadap perintah Allah. Ya, ini juga kita ini hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang demikian itu, jemaah Allah. Boleh jadi banyak kejadian-kejadian yang menimpa kita, ya, tetapi kita tidak mengetahui hikmahnya, sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bersabar dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak tahu hikmah apa yang dibalik semuanya itu. Banyak orang Rasulullah, banyak orang yang tidak sabar kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dia tidak tahu hikmahnya. Maka kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya hikmah, ya Allah, berikan pengetahuan tentang hikmah-Mu, ya Allah. Itu penting ya Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa bersabar. Ya. Terkadang kita sudah punya rencana, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala rencana itu tidak jadi diwujudkan oleh Allah. Kadang-kadang kita marah, marah. Ya. Kenapa sih? Padahal saya sudah usaha. Ya, katakan usahanya sudah 100% totalitas saya usaha. Tapi kenapa masih saja terjadi seperti ini? Tidak sukses misalnya. Ya, itu ada hikmah di balik itu semuanya. Ya, mungkin dengan kalau dia diberikan kesuksesan hari itu, dia bisa saja lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin disebabkan yang lainnya, atau mungkin dia bisa sombong dan lain sebagainya. Ya, kan ada satu kisah itu dalam Allah. Satu kisah, dia itu adalah orang yang sangat ingin sekali mendapatkan beasiswa, ya, ke luar negeri, dan dia baru keturutan ketika dia mendapatkan beasiswa S3-nya di Jerman. Begitu dia mendapatkan pengumuman dapat S3 di Jerman, wah, dia luar biasa senang dan luar biasa. Dia sudah persiapkan segala-galanya untuk berangkat, ya. Kenapa? Kalau sampai dia nanti tertinggal saja, ya, untuk menghadiri wawancaranya itu dengan salah satu profesornya di sana di Jerman sana, maka beasiswa itu bisa jadi gagal bagi dia. Wah, akhirnya dia malam hari itu dia persiapkan semuanya, dia sudah beli tiketnya untuk berangkat, ya, supaya dia tidak terlambat untuk bisa wawancara dengan profesornya yang ada di Jerman sana, di sebuah universitas di Jerman sana. Singkat cerita, yang hormat Allah, ternyata saking semangatnya dia mempersiapkan segala sesuatunya, tidurnya kemalaman. Ya, begitu pagi harinya dia bangun terlambat, dia harus mengejar pesawat, ya, harus berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata di sana terlambat, ya hormat Allah. Ya, begitu sudah sampai bandara, kemudian pesawatnya sudah lepas landas. Kecewa? Oh, sangat kecewa. Dia kecewanya luar biasa. Udah pingin S3, udah diimpikan, udah dari SMA dia dapat beasiswa ke luar negeri, baru terwujud itu ketika dia harus S3, ya. Dan ternyata di hormat Allah, ya, dia sudah mempersiapkan dengan totalitas, ya, bahwa barang bawaannya sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan. Ternyata qadarullah, ya, Allah mentakdirkan lain, Allah bangunkan dia dalam kondisi terlambat, sehingga kemudian dia tidak tepat mengejar pesawat yang akan ditumpanginya. Tiketnya hangus, hartanya habis, selesai. Pulang dia menggerutu, marah-marah kepada istrinya, ya, kepada keluarganya yang marah karena tidak dibangunkan. Dan tidak lama kemudian jemaah Allah, dia mendapatkan kabar bahwasanya pesawat yang gagal ditumpanginya itu ternyata meledak di udara dan banyak yang wafat, meninggal dunia. Disinilah hikmahnya jemaah Allah. Coba kalau dia tidak terlambat itu tadi,
Apa yang terjadi? Mungkin itu adalah terakhir kali dia berjumpa dengan istri dan anak-anaknya. S3 ada dan dia tidak bertemu dengan istri dan anaknya. Habis marah-marah kepada istri dan anak-anaknya karena dia tidak bangunkan, dia sudah putus asa, mungkin bunuh diri lah, mungkin ya sudah mau ingin bunuh diri ya, karena keinginannya yang sangat luar biasa itu. Ternyata ketika dia mendengar berita di televisi bahwasanya pesawat yang akan dia tumpangi itu ternyata meledak, dia langsung syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak apa-apa, enggak S3-an ya. Yang penting saya dengan keluarga selamat. Di sinilah yang berhormat Allah. Kadang-kadang ya, keputusan Allah itu ada hikmah yang besar. Hanya saja kadang kita itu tidak paham ya, sehingga banyak atau seringnya kita itu tidak ikhlas dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada hikmah yang lebih besar daripada itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel. Ada hikmah besar disuruh menyembelih sapi itu. Tidak hanya sekedar menyembelih sapi, padahal nanti seperti yang saya sampaikan tadi akan dipakai untuk menghidupkan ya orang yang mati itu tadi. Hanya saja mereka belum tahu, belum dikasih tahu memang untuk ujian bagi mereka. Dan kita lihat bagaimana ketika mereka diuji, luar biasa ternyata. Ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina, ya, kemudian mereka mengatakan, qalu ud'u lana rabbaka. Qalu mereka berkata, ud'u lana, mintakanlah untuk kami rabbaka kepada Tuhanmu. Apa yang diminta mereka? Yubayyin lana mahi, supaya menjelaskan kepada kita mahia, sapi betina yang kayak apa. Padahal tadi perintahnya hanya sekedar menyembelih sapi betina. Pokoknya ketemu sapi betina sembelih, selesai, sudah urusan. Tapi kemudian diri mereka tidak kuat diuji dengan itu. Mereka bertanya, coba tolong Musa, mintakan kepada Tuhanmu supaya menerangkan kepada kami sapinya itu seperti apa. Qala, maka Nabi Musa berkata, innahu, sesungguhnya dia Allah, yaqulu, berfirman, innaha baqaratun la faridun, sesungguhnya sapinya itu adalah sapi betinanya la faridun, tidak terlalu tua, wala bikrun, dan tidak terlalu muda, awanun baina dzalik, pertengahan di antara keduanya. Udah mulai susah pakai ini. Cari sapi yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, ya, pertengahan di antara keduanya. Udah mulai susah sudah. Coba tadi ketemu sapi itu saja, mau embeng, mau apalah pokoknya ya. Punya sapi betina, sembelih, selesai. Tapi ini dia mempersulit diri mereka sendiri. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awan baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian. Kemudian Allah kita lihat tafsirnya. Qalu, mereka mengatakan, ud'u lana rabbaka yuwaddih lana sifatan hadhil baqarah. Ya, mintalah kepada Tuhanmu supaya menerangkan kepada kami, memperjelas kepada kami sifat daripada sapi betina itu. Fa'ajabahum, maka Nabi Musa menjawab kepada mereka bahwasanya Allah berfirman kepada mereka, sifatnya adalah alla takuna musannatan harimatan wala saghiratan fatiyatan, ya, bahwa sifatnya ya tadi itu tidak tua sekali, juga tidak yang muda sekali, ya. Wa innama hiya mutawassithah, ya, tapi tengah-tengah, mutawassithah, ya, pertengahan bainahuma. Fasari'u ila imtithali amri rabbikum, maka segeralah perintahkannya, maka segeralah kerjakan apa yang diperintahkan oleh kalian. Selesai sebenarnya, Pak. Tapi apakah cukup di situ Bani Israel? Enggak. Itu bukan Bani Israel namanya itu. Kalau yang demikian itu mungkin ya orang Darussalam kayak gitu. Ya. Perintah sembelih sapi, siap, selesai, itu Darussalam, Pak. Bani Israel enggak gitu, enggak mau dia kayak gitu, ya.
Kemudian mereka mengatakan lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, ud'u lana rabbaka, ya mintakan kepada Tuhanmu yubayyin lana supaya menerangkan kepada kami ma launuha. Sekarang apa launnya? Laun itu warna. Jadi kalau tadi sifatnya, usianya, sekarang minta warnanya. Justru lebih sulit, Pak. Ya, justru lebih sulit. Minta warnanya coba. Apa jawab Allah? Qala, maka Allah berfirman, innahu yaqulu inna hadha. Nabi Musa mengatakan innahu, sesungguhnya Allah berfirman, inna baqaratun safra'u faqih. Sesungguhnya sapinya itu harus kuning tua. Oh, tambah ribet ini. Ya, tasurun nadirin tidak hanya kuning tua, tapi harus tasurun nadirin yang menyenangkan dan dilihat. Pokoknya segindul-gindul, ya, pokoknya kayak gitulah, ya. Makin sulit dia itu sebenarnya. Ayo, sapi apa Pak? Yang warnanya kuning tua, sapi Bali. Wah, ini makin sulit ini, ya. Padahal sebenarnya perintahnya hanya sekedar sembelih sapi. Maka kita itu kalau ada perintah syariat Allah Subhanahu wa taala, ya syariat agama, itu tidak usah terlalu banyak tanya sudah. Diperintahkan seperti itu, ya itulah yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita ini kan mempersulit diri kita, ya kan? Mempersulit diri kita ini. Kita ini sudah diperintahkan oleh Allah untuk baca tasbih, katakanlah subhanallah subhanallah 33 kali. Terus apa? Alhamdulillah 33 kali, takbirnya 33 kali. Itu kadang-kadang kita mempersulit sendiri. Kurang 33.000 kali. Ya. Itu kan harus sudah jadinya. Ya. Coba kalau kerjakan aja itu sudah mencukupi gitu loh. Gara-gara 33.000 kali menirap lambenya. Ya gitu kadang-kadang kita ini, ya. Disuruh puasa hanya sampai isya, ya kan? Maghrib, ya. Ternyata tamai sampai isya. Ada sampai kosong ngebleng, orang Jawa ada kosong ngebleng gitu. Atau bahasa Arabnya puasa wisol, puasa nyambung subuh sampai subuh lagi. Ini kan mempersulit diri sendiri sebenarnya, ya. Terus apa misalnya? Kita suruh banyak-banyak berzikir saja. Astagfirullah, salawat. Ini nanti ada zikir lagi, ya, baca Allah tanpa nafas 100 kali buletan tasbih. Allah. Dia mempersulit diri sendiri, ya. Ya nggak usah seperti itu sebenarnya dalam Islam itu. Pokoknya diperintahkan oleh Allah kayak gitu, itu kita kerjakan selesai. Tapi kalau kita kemudian nama-nama lain, itu mempersulit diri kita sendiri, ya. Belum tentu juga diterima oleh Allah, gitu kan? Sama dengan mereka ini, ya. Apakah mereka cukup dengan bertanya tentang warnanya? Oh tidak, itu Bani Israil bilang, ya. Masih tanya lagi dia, belum cukup dia. Apa yang dia tanya? Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Mintakan, ya, petunjuk kepada Tuhanmu supaya memberitahukan kepada kami, memperjelas kepada kami bagaimana sapi itu tadi, ya, karena masih samar bagi kami, yang tidak tua, tidak terlalu muda, kuning warnanya itu masih samar, masih banyak katanya. Itu masih umum lah, masih terlalu umum. Yang lebih spesifik lagi, wah ini makin rumit ini akhirnya, ya. Tapi untungnya mereka mengatakan wa inna insyaallahu lamuhtadun. Di sini Pak, pertolongan mereka itu. Mereka mengatakan wa inna, dan sesungguhnya kami insyaallah, menyebutkan kalimat insyaallah. Jika Allah menghendaki lamuhtadun, maka kami akan diberikan petunjuk. Ini para ulama ahli tafsir sebagaimana yang kita baca, yang saya baca di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Munirnya Syekh Muhammad Suhaili, kemudian beberapa tafsir yang lainnya, misalnya tafsir At-Tabari, ini menyebutkan bahwasanya untung mereka mengucapkan insya Allah. Kalau tidak,
mereka akan terus diberikan oleh Allah keraguan ya, sehingga mereka tidak akan pernah paham terhadap sapi yang akan mereka sembelih. Untung saja mereka menggunakan kalimat insya Allah, sehingga di pertanyaan ketiga ini mereka baru paham sapi yang akan mereka sembelih. Ya. Coba kalau mereka nggak mengucapkan kalimat insya Allah ya. Coba kalimat yang pertama tadi ada insya Allah nggak ada. Ya. Mereka tidak mengucapkan insya Allah. Yubayyin lana ma hiya. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun la faridun wa la bikrun awan baina dzalika fa'al ma tumarun. Nggak ada kalimat insya Allah di sana. Sehingga apa? Memunculkan keraguan lagi dalam diri mereka, ingin tanya lagi. Nah, kalau begitu sekarang kita kan qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launha, bagaimana warnanya? Ya. Nah, di pertanyaan ketiga ini mereka menambah dengan kalimat insya Allah. Kalau enggak terus nanti enggak selesai. Ya. Untung saja mereka mengatakan insya Allah. Ya, kalau Allah menghendaki maka Allah menghendaki selesai. Mereka akan tahu setelah ini. Ya, betapa sulitnya mencari sapi yang harus disembelih. Apa sapinya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sapinya itu adalah la dalulun tuthirul arda, yaitu sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Nah, dengan tumbas begitu tanya ke jagalnya ini. Ini pernah dipakai untuk bajak sawah atau tidak? Ya, malah lebih sulit. Wala tasqil hartha, dan tidak dipakai untuk mengairi sawah. Ya, tidak dipakai untuk mengairi. Jadi zaman dulu itu kalau untuk pengairan itu menggunakan seperti kincir, ya. Kincir untuk mengalirkan air ke persawahan-persawahan. Nah, zaman dulu seperti itu. Nah, yang narik adalah sapi. Ya, yang bajak dulu adalah sapi. Kalau sekarang sudah pakai traktor ya. Saya masih menagih waktu masih kecil itu bajak pakai sapi itu luar biasa ya. Nah, sapi yang tidak boleh dipakai kayak gitu itu musannamatun, yang sehat ya. La syiyata fiha, enggak ada belang di kulitnya. Jadi kalau kulitnya tadi disebutkan kuning berarti kuning mulus. Tambah susah ya. Enggak boleh ada belang sedikit pun, putih ada belangnya hitam lah misalnya, nggak boleh. Pokoknya kuning mulus dan faqi'un launuha ya, safra'un faqi', yaitu kuning tua, mulus, nggak ada cacatnya, nggak ada belangnya, sehat, nggak pernah dipakai untuk membajak sawah, tidak dipakai untuk mengairi persawahan, atau tidak tua, tidak juga muda. Itu kalau dipakai salah untuk Idul Kurban di sini, kira-kira berapa harganya? Ya? Yang luar biasa. Dan tidak sekedar itu tadi apa? Tasurun nadirin, ya, menyenangkan kalau dilihat. Ada kata-kata menyenangkan juga itu. Jadi nggak boleh kurus, harus gemuk, ya, banyak dagingnya. Qaulul ana ji'ta bil haqq. Nah, mereka mengatakan al-an, sekarang jita bil haqq, kau telah menerangkan kami dengan benar. Sudah paham ya? Fadzabahuha, maka mereka itu menyembelihnya, wa maka yaf'alun, hampir saja mereka tidak melaksanakannya. Kenapa? Kok hampir saja mereka tidak melaksanakannya? Karena sulitnya mencari sapi ini. Betul-betul sulit memang. Ya, betul-betul sulit ini. Coba kita lihat penjelasannya. Qala lahu Musa inna Allah yaqulu innaha baqaratun ghairu mudillah lil 'amali fi khirafatil ard bizira'ah. Ya, ini tadi ya, bahwasanya sapinya tidak pernah dipakai untuk melakukan pekerjaan membajak sawah untuk pertanian ya. Kemudian untuk risaki minas saqiyah, untuk mengairi ya, untuk memberikan minum ya, mengairi air. Kemudian wa khaliyatun minal uyubi jami'iha, dan sepi daripada uyub aib, yang tidak ada aib. Kemudian walaysa fi 'alamatun min launin ghairi laun, dan tidak ada tanda-tanda warna yang lain ya selain warna yang sudah disebutkan tadi. Maka ini menjadi
sulit bagi mereka jawab Allah. Nah, kalau di dalam tafsir yang lain yang lebih rinci penjelasannya, ini disebutkan bahwasannya kemudian mereka setelah mendapatkan penjelasan seperti ini, mereka mencari di seluruh kota itu. Betapa sulitnya mencari sapi yang sudah disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi Musa AS. Sampai kemudian dia hanya mendapatkan satu saja sapi itu milik seorang anak yatim, yang anak itu sangat berbakti kepada orang tuanya, dan itu adalah satu-satunya sapi miliknya. Ya, itu adalah satu-satunya miliknya. Sehingga kemudian mereka ingin membeli sapi itu kepada anak yatim tersebut, yang anak yatim itu sangat berbakti kepada orang tuanya. Tapi dengan penawaran yang sangat tinggi, jamaah tahu. Ya, ternyata anak yatim ini pintar kalau jual sapi. Apa dia katakan? Saya tidak mau jual sapi ini kecuali dengan harga emas sepenuh dengan sepenuh dengan kulit sapi ini. Jadi kulit ini ditimbang misalnya berapa? Kulit biasanya berapa kalau kulit sapi? Rata-rata 20 kilo? Nah, sekitar gitulah ya, 18 atau berapa gitu ya. Nah, itu emasnya juga seberat itu belinya seberat 18 kilo. Punyam ya sudah sekarang Pak, 18 kilo berapa lah sekarang ini ya. Nah, ya itu. Jadi emasnya itu ada yang berpendapat bahwa seperti itu. Jadi kulitnya ditimbang, kemudian emasnya juga ikut ditimbang. Kilo ya, bukan gram. Ya, 1 gramnya sekarang ini 1 juta. Ya. Kalau 18 kilo berapa itu? Hah? Berapa? Wah, miliar ya. Luar biasa itu. Udah limusin udah lewat lah. Iya, masya Allah. Makanya mereka mengatakan wa maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa maka yaf'alun, hampir saja mereka tidak melaksanakannya. Kenapa? Saking beratnya, hanya untuk apa? Mengungkap kematian seseorang yang mau meninggalkan warisan yang banyak dari itu. Mereka harus menukarnya dengan uang 180 berapa miliar? 180 miliar Pak. Oh ya, masya Allah itu sudah. Ya. Nah ini ya, itu disebabkan kenapa? Karena mereka tidak puas dengan perintah Allah. Ya. Dia harus membayar dengan harga yang mahal. Maka dari dalam agama kita itu ya, ada kaidah besar yang rahmat Allah, bahwasanya kita dilarang untuk bertanya sesuatu yang nanti itu justru akan memberatkan kita sendiri. Ya. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah seperti itu, ya sudah, jangan terlalu banyak dipertanyakan, nanti justru akan memberatkan diri kita sendiri gitu. Contoh misalnya gini, ya, ada orang yang puasa ya, di tengah-tengah puasa siang, kemudian ada orang yang berhubungan badan, misalnya seperti itu ya, jima ya. Kemudian hukumannya kan dia harus membayar kafarah. Kafarahnya yang pertama adalah membebaskan budak. Kalau dia punya budak karena hari ini nggak ada perbudakan, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Wah, nggak bisa saya. Berarti harus memberikan makan 60 ya fakir miskin. Nah itu nggak usah ditanya sudah. Jangan kemudian ditanya itu ngasih makannya itu sehari seperti kita makan 3 kali, terus porsinya seberapa kira-kira? Kalau dengan porsi 10.000 cukup kan? Atau porsinya 25.000 misalnya? Itu kalau sama ustaznya dijawab ya 25.000. Nah, tambah bingung kan? Ya. Udah, pokoknya udah disampaikan oleh Allah, oleh Rasulnya gitu ya. Ngasih makan 60 fakir miskin. Ya sudah, cari saja fakir miskin 60 orang, undang ke rumah kasih makan semuanya, selesai. Gak perlu ditanya itu. Ya. Harus pakai lauk yang bagaimana ini? Ya. Ayam atau ikan atau cukup tempe saja? Ya kalau ada sih ayam, ikan dan tempe ada di situ semuanya. Nah, tambah rumput kita. Ya. Itu di dalam agama kita seperti itu. Jangan banyak bertanya, ya. Nanti akan menyulitkan diri. Nah, kadang-kadang kita, Ustaz, supaya kita
Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajarannya banyak sekali buat kita. Tadi ya, bahwasanya apapun yang sudah ditentukan oleh Allah, ya sudah kita terima. Ada hikmah di balik semuanya itu, ya. Kemudian kalau sudah ditentukan oleh Allah, jangan terlalu banyak kita tanyakan, yang hal itu justru akan mempersulit diri kita sendiri. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami, kita bisa mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita dari fitnah akhir zaman, tetapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman, orang-orang yang cinta Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.